Jasmine membuka kedua matanya. Hal pertama yang dia lihat adalah langit-langit kamar tempat dia tertidur tadi. Jasmine menoleh ke sekitar. Semua orang masih tertidur. Bahkan Maxim juga sudah tertidur setelah menyelesaikan PR-nya. Namun, di sana tidak ada Aluna. Jasmine bisa melihat gadis itu sedang berdiri di balkon, menatap ke arah pemandangan kota Italia. Jasmine berdiri, kemudian mendekati Aluna. Dia berdiri di sebelah gadis itu. Jasmine sempat melirik Aluna sebentar. Gadis itu memberikan tatapan datar ke arah pemandangan indah di depan sana. Apa ada yang salah? Tanya Jasmine. Aku masih tidak menyangka kalau hidupku benar-benar berubah sekarang. Aku masih berpikir ini adalah mimpi. Tapi ini bukan mimpi. Sebenarnya aku agak takut melakukan ini. Tapi aku tidak punya pilihan lain selain melaluinya. Karena aku sudah memutuskannya. Aku tidak mau menjadi seseorang yang hanya bisa bicara, ujar Aluna. Aku mengerti bagaimana perasaanmu, balas Jasmine. Meski dari tadi Aluna terlihat ceria seperti biasanya, gadis itu pasti merasa sakit setelah banyak hal yang dilalui. Aluna hanya mencoba menyembunyikan perasaannya. Namun, semua orang tahu kalau Aluna masih merasa sakit. Tapi mereka memilih untuk diam. Mereka tidak mau menyinggung Aluna ataupun membuatnya tambah merasa sakit. Terima kasih karena bersedia melakukan hal ini untuk kami semua, Aluna, ucap Jasmine. Kenapa berterima kasih? Aluna heran. Karena kau bersedia berjuang untuk memasuki dunia seperti ini, ujar Jasmine. Apa yang dikatakan Jasmine benar. Zeva berdiri di sebelah Aluna. Setelah bangun, dia langsung mendengar percakapan Jasmine dan Aluna. Dia pun bergegas berdiri menemui kedua gadis itu. Dengan ini kau telah membuktikan kalau kau bersedia menerima rasa sakit demi berjuang bersama kami semua. Padahal kau memiliki pilihan yang lebih mudah, yaitu pergi dari dunia seperti ini dan hidup seperti biasa dengan melupakan kami semua. Tapi kau lebih memilih mempertahankan persahabatan kita. Kau sangat hebat, Aluna. Zeva tersenyum kecil. Tapi, apakah aku bisa melakukannya? Aluna tiba-tiba merasa kecil. Kau pasti bisa melakukannya. Kami semua ada untukmu di sini. Kami akan selalu mendukungmu. Dari belakang, leher Aluna dipeluk oleh Lian. Pokoknya, kau harus semangat, Aluna. Kami semua akan selalu mendukungmu di sini. Dan kami akan membantumu dalam proses perkembanganmu, ujar Lian. Iya, terima kasih teman-teman. Aluna memeluk ketiga gadis itu dengan erat. Apa boleh aku menanyakan sesuatu? Tanya Aluna. Tanyakan saja, jawab Zeva. Apa yang terjadi pada orang tuaku? Tidak. Maksudku, apa yang terjadi pada kedua orang jahat itu? Tanya Aluna. Mereka berdua pasti sedang atau telah diberikan pelajaran yang tepat saat ini. Kau tidak perlu memikirkan mereka lagi, Aluna. Untuk apa menghabiskan waktumu memikirkan orang-orang yang tidak penting seperti itu? Jawab Lian. Aluna tidak menjawab. Dia masih merasa terpukul dengan kenyataan ini. Sejak dulu, Aluna sangat mencintai Sean dan Paulina. Sebagai sosok ayah dan ibunya, mereka selalu memberikan kasih sayang yang disukai Aluna. Namun semenjak mereka sering bertengkar, Aluna memang agak membenci mereka. Walau begitu, Aluna masih menganggap mereka sebagai orang tua yang mencintainya. Setelah mengetahui semua kebenaran, Aluna merasa sangat sakit.
Sampai saat ini pun dia masih merasa sakit. Sangat sulit untuk menyembuhkan rasa sakit seperti ini. Bagaimana kalau kita jalan-jalan sebentar? Zeva menggenggam tangan Aluna. Jalan-jalan kemana? Tanya Aluna. Kita bisa pergi keluar sebentar. Kita akan menikmati waktu para gadis di Italia. Kapan lagi kita bisa jalan-jalan seperti ini? Gratis pula. Ingat, kau dapat uang jajan dari papa, ujar Zeva. Oh, maksudmu kartu ATM itu. Tapi aku sedikit ragu menggunakannya, cicit Aluna. Tidak perlu ragu, Aluna, gaskan aja, ujar Lian dengan semangat. Baiklah kalau begitu. Aluna mengangguk sembari tersenyum kecil. Zeva, kau akan menjadi penerjemah bagi kami, ujar Jasmine. Enak aja penerjemah. Zeva sedikit tersinggung, namun apa yang dikatakan Jasmine ada benarnya juga. Kalian mau kemana? Kenzo yang sudah terbangun menatap mereka sembari mengucek kedua matanya. Di sebelah Kenzo terdapat Zafi yang dari tadi sudah bangun, namun masih diam di sana dan mendengarkan percakapan para gadis. Kami akan pergi bersenang-senang dan menikmati waktu sebagai anak muda, jawab Zeva. Boleh aku ikut? Tanya Kenzo. Tidak boleh. Memangnya kau gadis? Jawab Zeva. Kenzo pun cemberut. Jangan ikuti kami ya, karena kami akan menghabiskan waktu sebagai gadis muda dan tidak ada tempat untuk para laki-laki mesum di sebelah kami, ujar Jasmine. Siapa yang kau panggil laki-laki mesum? Tanya Zafi. Tentu saja kalian semua. Jasmine tersenyum miring. Dia tahu kalau keempat remaja laki-laki yang terlihat polos itu lumayan sering menonton video seperti itu. Bahkan nonton bersama di sekolah. Dasar bocah-bocah nakal, ujar Jasmine. Itu membuat Zafi dan Kenzo langsung memerah dan memalingkan wajah satu sama lain. Apa? Memangnya apa yang mereka lakukan? Tanya Lian. Tidak perlu memikirkan hal seperti ini. Ayo, kita bersiap-siap dulu sebelum pergi. Kita harus mengganti pakaian buluk ini dan tampil cantik hari ini, ujar Zeva. Dia menyeret 3 gadis itu keluar dari kamar. Di luar kamar terdapat 2 orang pengawal yang berjaga. Apa di sini tidak ada pakaian ganti? Tanya Zeva. Ada sebuah ruangan pakaian, Nona. Saya akan mengantar Anda sekalian. Silahkan ikuti saya. Salah satu pengawal mengantar mereka menuju ke sebuah kamar. Ruang pakaian ada di dalam kamar ini, ujar pengawal. Terima kasih, ucap Zeva sebelum masuk ke dalam. Itu terlihat seperti kamar biasa, namun ada 2 buah pintu lain di dalam sana. Salah satu pintu merupakan ruangan yang dipenuhi pakaian wanita. Melihat itu, Aluna tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia sering melihat banyak pakaian bagus di mall atau di toko pakaian. Namun tidak semuanya bisa dia pakai ataupun dia beli. Lalu, bagaimana dengan semua ini? Kau bisa memilih pakaian mana yang kau sukai, ujar Zeva. Yang aku sukai? Sungguh? Boleh. Yang mana saja? Aluna menatap Zeva dengan wajah tidak percaya. Iya, tentu saja. Kau harus tampil cantik dengan seleramu sendiri. Tapi sebelum itu kau harus mandi dulu. Haruskah kita mandi bersama? Zeva menatap yang lainnya. Kau gila ya, Zeva? Jasmine langsung mengerutkan dahi. Sementara Lian keluar dari ruangan tersebut untuk mencari kamar mandi yang lain. Aku hanya bercanda, teriak Zeva pada Lian. Ya sudah, kau pakai kamar mandi di sini aja. Aku akan cari kamar mandi di luar sana. Setelah selesai mandi, bersiaplah. Kami juga akan kemari nanti, ujar Zeva. Baik. Mereka pergi untuk membersihkan diri, kemudian kembali ke ruang pakaian tersebut. Pakaian mana ya yang harus aku pakai? Lian tidak bisa memilih satu di antara semua pakaian cantik itu. Tapi aku heran, siapa yang memilihkan semua pakaian ini?
Dia terlihat bisa diandalkan. Jasmine mengambil satu setelan yang terlihat begitu cantik dan cocok untuknya. Siapa lagi kalau bukan pasukan khusus Aguero? Jawab Zeva. Mereka yang melakukannya. Jasmine terkejut. Iya, meskipun mereka para pria nakal yang kadang tidak jelas perbuatannya, mereka sangat pandai dalam fashion. Hampir semua pakaian yang disediakan di Mansion adalah pilihan mereka. Bahkan sebagian besar pakaian yang aku gunakan sehari-hari juga pilihan mereka. Jawab Zeva. Mereka adalah pegawai yang hebat. Celetuk Jasmine. Aluna, apa kau sudah menemukan pakaian yang cocok untukmu? Tanya Lian. Belum. Aku sedikit kebingungan. Apa kau mau membantuku? Aluna menatap Lian. Gadis itu langsung mendekati Aluna dan membantunya memilih pakaian yang tepat. Daripada memakai setelan, bagaimana jika mencampur satu pakaian dengan pakaian lain? Pakai atasan yang ini, lalu bawahnya rok pendek yang ini. Sepatunya lebih baik yang mengkilap dengan sedikit hak. Akan lebih bagus kalau rambutmu dikepang dua dan diberi pita. Usul Lian. Baiklah, aku akan mengikuti saranmu. Aluna mengangguk. Setelah memilih pakaian, mereka memakai pakaian tersebut dan membantu satu sama lain untuk menghias diri. Wah, cantik sekali. Aluna sedikit memerah saat melihat pantulan dirinya di depan cermin. Ini pertama kalinya Aluna melihat dirinya tampil berbeda. Namun Aluna menyukai tampilan ini. Terima kasih banyak, Lian, ucap Aluna. Terima kasih juga karena kau sudah memilihkan atasan ini untukku. Ini sangat nyaman, balas Lian. Semuanya, ayo berdiri di depan cermin. Zeva mendorong semua orang ke depan cermin, kemudian menyalakan ponsel dan membuka kamera. 3, 2, 1. Ceklek. Suara kamera yang mengambil gambar terdengar. Mirror selfie dong, memang yang terbaik, ujar Zeva. Apa kita baru saja mengambil foto? Tanya Lian. Iya, apa kau mau lihat hasilnya? Zeva menunjukkan hasil mirror selfie yang dia ambil. Bagus sekali. Wajah Lian kembali memerah. Ini pertama kalinya dia mengambil foto bersama orang-orang yang bisa dia panggil sebagai teman. Bisakah kita mencetak ini? Tanya Aluna malu-malu. Tentu saja, aku akan meminta asisten papa untuk membantu kita. Zeva mengirimkan foto itu pada asisten ayahnya dan meminta tolong untuk dicetak menjadi beberapa lembar. Ayo berangkat, jangan membuang waktu lagi. Kita harus cepat-cepat sebelum pesawat berangkat. Mereka keluar dari kamar tersebut. Di sana, mereka berpapasan dengan seorang pria. Jasmine yang melihat pria itu langsung terkejut. Ayah, apa yang ayah lakukan di sini? Apa yang terjadi pada wajah ayah? Jasmine mengerutkan dahi, begitu melihat sedikit lebam di pipi ayahnya. Aku baru saja menghadapi anjing, jawab Gavin sembari tersenyum kecil. Jasmine dan Zeva langsung mengerti maksud anjing di sana adalah Dominic, sementara dua gadis lain sedikit kebingungan. Oh, ini. Gavin menatap Aluna. Aluna, ini ayahku, ujar Jasmine. Halo paman, senang bertemu dengan Anda, ucap Aluna. Kau memiliki aura positif yang luar biasa. Pantas saja anak-anak sangat nyaman bersamamu. Namaku Gavin Jackson. Ingat, namaku oke? Pinta Gavin. Baik, aku akan mengingatnya, balas Aluna. Gavin menatap Zeva dan Lian yang menatapnya dengan wajah sedikit canggung. Itu karena mereka berdua belum terlalu mengenal Gavin dan belum berkenalan secara resmi dengannya. Kalian, Zeva dan Lian, benar kan? Jangan merasa canggung saat bersamaku, oke? Panggil saja aku paman. Kalau kita bertemu lagi, ujar Gavin. Baik. Zeva dan Lian mengangguk dengan canggung. Kalian mau kemana dengan penampilan seperti ini? Kalian seperti ingin jalan-jalan, ujar Gavin. Kami memang ingin pergi jalan-jalan, jawab Jasmine. Apa bersama para laki-laki?
Pandangan Gavin tiba-tiba berubah menjadi lebih tajam. Mana mungkin kami di sini untuk menghabiskan waktu para gadis, jawab Jasmine dengan cepat. Oh, begitu ya. Bagus sekali. Memang yang terbaik adalah menghabiskan waktu bersama sahabat sesama jenis. Biasanya yang sesama jenis lebih mengerti satu sama lain dan lebih menyenangkan, ujar Gavin. Para gadis menatap satu sama lain dengan wajah kebingungan. Sudahlah, jangan bereaksi seperti itu. Ambil ini. Gavin memberikan sebuah kartu hitam pada Jasmine. Ayah serius? Tanya Jasmine sembari menerima kartu tersebut. Tentu saja aku serius. Bersenang-senanglah menggunakan ini. Beli apapun yang kalian inginkan, ujar Gavin. Tapi kami sudah punya. Terima kasih banyak ayah, aku sangat menyayangi ayah. Jasmine memotong perkataan Aluna. Dia langsung memeluk lengan ayahnya dan mengecup pipi pria itu. Aku memang ayah yang terbaik dan juga paman yang akan kalian sukai, ujar Gavin. Paman yang akan kalian sukai apanya? Dari belakang Gavin muncullah Dominic. Sama seperti Gavin, pria itu memiliki sebuah lebam di pipinya. Pipi paman kenapa? Tanya Lian. Sekarang dia baru menyadari apa maksud kata anjing yang disebutkan oleh Gavin tadi. Aku dicubit oleh harimau. Dominic melirik ke arah Gavin dengan tajam. Pria itu memberikannya tatapan tajam. Apa kalian akan pergi berjalan-jalan? Tanya Dominic. Benar, mereka mengangguk. Aku akan memberikan kalian beberapa rekomendasi tempat untuk dikunjungi. Aku akan mengirimkannya ke ponselmu, Zeva. Dominic mengirimkan catatan itu kepada Zeva. Terima kasih, Paman, ucap Zeva. Dan ini. Dominic mengeluarkan sebuah kartu berwarna perak dari saku celananya. Itu membuat para gadis melotot. Mereka tahu, kartu perak memiliki nominal yang lebih besar daripada kartu hitam. Terima kasih banyak, Paman. Lian menerimanya dengan senang hati. Gunakan itu sesuka kalian. Belilah banyak pakaian, makanan enak, dan bersenang-senanglah. Dominic melirik Gavin dengan senyuman tajam. Apa? Dominic tersenyum miring, sementara Gavin langsung memalingkan wajah dengan kesal. Paman Dominic, apa paman melihat papa? Tanya Zeva. Ayahmu sedang tidur sekarang, aku akan memberitahunya. Kalau kalian sedang keluar, mungkin dia akan menghubungi kalian nanti kalau kita akan kembali. Jawab Dominic. Kalau begitu, tolong ya paman, kata Zeva. Serahkan saja padaku, sudah, pergi sana dan nikmati liburan kalian, ujar Dominic. Iya, kami akan pergi sekarang. Para gadis itu menjauhi kedua pria tersebut. Akhirnya, dia memiliki teman-teman yang baik, ujar Gavin. Siapa? Putrimu. Benar sekali. Dia memiliki teman-teman yang baik, itu karena dia tahu cara memperlakukan temannya. Sepertinya kau harus banyak belajar dari putrimu agar kau memiliki banyak teman. Dominic tertawa. Apa pertandingan tadi masih belum cukup untukmu? Tanya Gavin. Iya. Mereka saling melirik satu sama lain sebelum melakukan ronde kedua. Sementara itu, para gadis telah sampai di halaman. Rupanya di tempat itu, para pasukan khusus sedang berlatih. Mereka tidak menggunakan atasan dan hanya memakai celana hitam panjang saja. Pemandangan tersebut membuat mereka semua terdiam. Bagaimana tidak? Para pria yang sebagian besar seumuran dengan Marcelo terlihat begitu seksi di bawah sinar matahari, dengan kulit mereka yang berkeringat. Bahkan, mereka sengaja menatap ke arah para gadis dan tersenyum genit. Nona, Anda mau kemana? Raymond mendekati Zeva. Sama seperti yang lain, pria itu tidak memakai atasan dan hanya memakai celana hitam panjang. Apa ini cara baru untuk berlatih? Di mana bajumu? Tanya Zeva. Akhir-akhir ini kami sepakat tidak menggunakan atasan saat berlatih. Kami merasa tidak nyaman dan sangat mudah berkeringat, jawab Raymond. Benar-benar deh, hentikan itu. Mereka ini para pria tua. Zeva menjentikkan jari di depan Aluna yang terdiam karena pemandangan tersebut.
Sadar dengan kelakuannya, Aluna langsung menunduk malu. Kami akan pergi jalan-jalan sebentar sebelum kembali ke New York, ujar Zeva. Kalau begitu, biarkan saya mengantar Anda, Nona, pinta Raymond. Jangan mau, Nona, biar saya aja yang mengantar Anda. Tidak, biarkan saya saja. Anda akan aman saat bersama saya, Nona. Jangan dengarkan para buaya genit ini, Nona. Biar saya saja yang mengantarkan Anda. Para pasukan khusus mulai berebutan untuk mengantarkan Zeva dan yang lainnya. Diam! Teriak Zeva, membuat mereka menoleh ke arahnya. Aku tidak perlu supir. Kami akan pergi naik mobil sendiri, ujar Zeva. Walau begitu, Anda tetap harus memiliki pengawal untuk menjaga Anda. Ini adalah negara orang. Pengamanan tidak seketat di Amerika, balas Raymond. Kalau begitu, ikuti saja kami diam-diam. Zeva berjalan melewati mereka, diikuti para gadis yang lain yang masih sempat curi-curi pandang ke arah para pria seksi itu. Wah, mereka benar-benar luar biasa, celetuk Aluna. Iya, kau benar. Pasukan khusus Handoko saja juga seperti itu. Tengilnya sama pula. Lian mengingat hari-hari saat dia digoda oleh para pasukan khusus. Sementara itu, Jasmine hanya diam karena dia sangat menyukai pemandangan itu. Wajah Jasmine sedikit memerah. Tapi, apa kita benar-benar akan mengendarai mobil sendiri? Tanya Lian. Iya, aku tidak mau diganggu para paman genit itu, balas Zeva. Bagaimana kalau naik taksi saja? Usul Lian. Jangan naik mobil aja yang paling benar. Sekalian kita bersenang-senang di dalam sana, jawab Zeva. Lalu siapa yang akan mengendarai mobil? Lian melirik Jasmine. Kau tahu, sebenarnya aku tidak bisa mengendarai mobil. Aku selalu menabrak dan tidak pernah lolos tes, ujar Jasmine. Bagaimana denganmu, Aluna? Tanya Lian. Sepeda kayu saja aku tidak bisa. Aluna tertawa kecil. Biar aku yang bawa, ujar Zeva. Memangnya kok bisa? Lian mengerutkan dahi. Entah kenapa dia merasa tidak enak. Tenang aja, aku akan melakukannya dengan baik. Percaya padaku. Balas Zeva. Kepercayaan dirinya meningkat sejak terakhir kali mengendarai mobil. Saat itu, Zeva yakin dia menabrak karena remnya bermasalah. Dan kali ini dia tidak akan menabrak lagi. Bagaimana kalau kita naik taksi aja? Usul Lian sekali lagi. Oh ayolah, apa kau segitu tidak percayanya padaku? Aku tidak akan menabrak kok, tenang aja, ujar Zeva. Bagaimana kau yakin kalau kau tidak akan menabrak? Lian menatap Zeva dengan datar. Pokoknya kalian harus percaya padaku, ujar Zeva sekali lagi. Ya, baiklah. Lian menghela nafas. Yang lain hanya mengikuti Zeva memasuki sebuah mobil. Lian duduk di sebelah Zeva, sementara Jasmine dan Aluna duduk bersebelahan di kursi penumpang. Zeva menyalakan mesin. Zeva, awas aja ya kalau menabrak, ujar Lian. Tenang aja, ini gampang kok. Zeva menginjak gas, namun dia kebablasan, sehingga tidak bisa mengendalikan laju mobil dan berakhir menabrak sebuah tong sampah besar. Pemandangan itu langsung dilihat oleh para anak buah Aguero dan para pasukan khusus yang masih ada di sana. Di dalam mobil, Zeva terdiam, memegangi setir dengan kedua tangannya, sementara 3 gadis lain sangat terkejut. Untung mereka berpegangan pada sesuatu, sehingga mereka tidak terluka. Sudah aku bilang, kita naik taksi aja kan? Kesal Lian. Maaf. Zeva menyembunyikan wajahnya yang memerah pada klakson.